Kemarin kan gue udah bahas ya keyboard dari Dark Beacon, dan sebelumnya tuh bentuknya kayak ya compact aja gitu. Dan kali ini dia datang dengan ukuran yang lebih besar, full size ya. Lebih lengkap lah dibanding versi sebelumnya. Kayak Afro kita punya, tombol-tombol kayak patch up, patch down, insert, dan kawan-kawan itu lebih lengkap lah jatuhnya. Hampir TKL lah ceritanya gitu ya, tapi masih dibikin secompact mungkin. Tapi apakah ada fitur-fitur baru yang ditambahin? Apa cuma diganti ukurannya aja? Kali ini kita bakal bahas itu. Soal saja kita bahas ini dia Dark Beacon Flux 87. Kita lihat dari desainnya dulu ya. Secara konsep memang keyboard ini tuh ya sama aja dengan Flux yang 68 kita pernah bahas kemarin sih ya. Di sisi kiri dan kanannya dia ada RGB strip gitu yang bikin nambah kesan keyboard ini tuh keren dan gaming gitulah. Dari sisi depan kita bisa nemuin ada output port Type C. Sebagai tambahan informasi ya, kalau keyboard ini tuh keyboard HE yang wired gitu. So, kita nggak dapat konektivitas lain di keyboard satu ini. Untuk tipe capsnya juga ini transparan gitu, dan sama seperti versi yang di sebelumnya. Dan ini belum double shot ya, jadi ya ini karena transparan aja sih. Jadi dia belum double shot, tapi so far ini sudah cukup nyaman sih, karena teksturnya agak kasar gitu, nggak yang. Lalu di bagian belakang keyboard ini ya kita sama juga nemuin ada corak honeycomb gitu tanpa ada heat adjuster sama sekali, cuma ada anti slip gitu. Tapi untungnya masih sama dengan versi pendahulunya ya. Dia itu tipe keyboardnya nggak yang flat gitu, jadi dia kayak ada sedikit miring, bikin kita cukup nyaman lah buat ngetik gitu. Overall secara desainnya semuanya sih masih sama ya, cuma beda ukuran aja. Yang di sini bentuknya lebih ke kayak ke TKL gitu yang dibikin compact ya. Tapi apakah gaming fiturnya ada penambahan? Ya coba kita langsung lihat aja di sisi softwarenya sih. Oke, sebelum kalian masuk ke aplikasinya, kalian bisa gue ajarin dulu untuk downloadnya ya. Jadi kalian gak usah nanya lagi download di mana ya. Kalian bisa aja langsung download di Dark Beacon AI. Terus kalian bisa ke bagian software, terus kalian download di sini ya. Nah, nanti bakal tinggal download aja. Nah, ketika kalian udah download, nanti bakal tampilin seperti ini tuh. Karena gue udah punya 2 jenis keyboard dari Dark Beacon, nanti dia ada nyimpen datanya gitu lah. Di sini juga ini ada kayak AI gitu, tapi ini sometimes work, sometimes enggak ya. Dan di sini di bagian setting kita tuh bisa ada beberapa hal ya. Sebelum kita masuk ke keyboardnya, di sini kita bisa update keyboard, update softwarenya. Satu hal yang perlu kalian tahu untuk bisa akses settingan di keyboard ini tuh kalian harus login, jadi kalian harus register dulu di websitenya. Dan ya gampang sih, cuma butuh nama doang sama username. Oke, masuk kita ke dalam si aplikasinya. Di sini kita bisa lihat ada actuation point buat kita atur actuation range. Nanti kita bahasnya. Terus di bagian RGB di sini kita bisa lihat ada beberapa mode RGB yang bisa kita atur ya. Dan ya, kita bisa atur brightness, bisa atur speednya, bisa atur mode RGB-nya, dan bisa di custom juga per key-nya. Di sini yang AI ini bisa ngikutin musik gitu. Lalu di bagian bawah kita bisa remap, ganti-ganti tombolnya, masukin makro, dan ganti-ganti tombol untuk settingan RGB juga. Ya remap lah pada umumnya gitu ya. Lalu kita bisa ke advanced key, mode gaming, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Terus di bawahnya kita bisa bikin makro, kita bisa add makro, tulis namanya ya kan, terus enter, terus default tag, kita mau apa, triggernya single, hold, toggle atau sequence ya. Dari situ kita bisa tinggal record aja nanti tombol apa yang kita butuhkan. Lalu di bagian bawah ini namanya profile, kita bisa bikin beberapa keyboard. Kita bisa bikin beberapa profile keyboard, jadi bisa buat FPS, buat ngetik, buat gaming, atau buat cuma kerja-kerja juga bisa. Jadi bisa kita atur, tinggal kita ganti profile buat sesuaiin lagi mode gaming kah, jadi otomatis nyala, tapi triggernya itu juga bisa diatur gitu. Lalu di bagian bawah ini adalah setting. Di sini ada kalibrasi keyboard dan juga update firmware dari keyboardnya. Nah, gitu aja. Sekarang kita masuk ke fitur yang dinanti gaming dari keyboard ini. Nah, sekarang kita mulai dari actuation point. Ini harusnya sama dengan versi pendahulunya ya, karena dia tertingginya dia di 3,5 dan terendahnya jadi 0,01 yang sudah responsif banget sih. Dengan kita juga bisa ngelihat seberapa responsifnya di sini di visual feedback. Dan ini nggak perlu dicetekin buat nyala aktif lagi ya, karena kemarin kan sempat perlu dinyalain dulu, tapi di sini nggak perlu nih. Kayaknya udah update softwarenya ya. Terus di kayak gini aja langsung masuk tuh. Sekarang kita bergeser ke advanced key. Di sini kita ada beberapa tombol dan sama seperti video sebelumnya,
untuk tombol-tombol ini yang gue bakal rangkum jadi satu itu ada di DKS, MT. Karena kedua tombol ini itu fungsinya sama. Intinya satu tombol bisa punya beberapa fungsi. Kalau untuk yang MT, satu tombol punya 2 fungsi. Untuk DKS, satu tombol bisa punya 3 fungsi. Seingat gue 3-4. Karena kalau DKS dia itu sistemnya kayak ketika turun di milimeter berapa itu bisa kita atur. Dan pada saat naik si switchnya milimeter berapa juga bisa ke input. Sedangkan untuk MT multifunction ini, dia ini ketika kita pencet dia akan fungsinya apa, dan kita lepas switchnya fungsinya bakal apa. Kurang lebih seperti itu untuk MT dan DKS. Selanjutnya kita fitur-fitur lain. Di sini ada SOCD. SOCD ini kita punya beberapa fungsi seperti kalian bisa lihat di sini di layar. Kita punya last key input priority, absolute, A sama atau D. Dan untuk last put ini dia itu biasanya ketika kita pencet 2 tombol secara bersamaan, last inputnya yang bakal di register atau yang dimasukin. Beda halnya dengan rapid shot. Kalau rapid shot di sini kita bisa atur mana switch yang lebih dalam yang bakal ke input. Jadi misalnya kita pencet A sama D secara bersamaan, A-nya lebih dalam dibanding D, dia bakal masuk ke A. Selanjutnya di bagian RT ini rapid trigger, kalian bisa masukin aja dan kalian masukin triggernya di tombol apa. Kemudian kalian bisa atur untuk sensitivity dari switchnya ini, yang sebenarnya ini kayak fitur activation point, tapi dia bakal bikin switch ini lebih sensitif lagi gitu. Lanjut ke bagian toggle. Toggle ini fungsinya dia kayak bisa aktifin fitur yang kita pencet tahan lama untuk aktif si switch-nya. Contohnya ini kayak kontrol di jongkok Valorant ya. Ini kita harus pencet tahan ya kontrolnya. Tapi kalau kita aktifin toggle key-nya, kita cukup pencet 1 kali aja untuk aktifin fitur ini. Dan kurang lebih itu dia fitur advance key yang mungkin kalian akan pakai di game-game FPS. Dan SOCD tentunya kalian nggak bisa pakai ya kalau di CSGO atau sekarang kita nyebutnya apa sih ya? CS2 ya sekarang nyebutnya. Nah itu kalian nggak bisa pakai. Kurang lebih seperti itu. Nah pasti kalian bakal nanya, apakah switch-nya baru? Apakah switch-nya ada updatean dari versi yang sebelumnya kita pernah bahas? Sepertinya sih enggak ya, karena ini memang masih sama, warna pink gitu, racikan dari Dark Beacon. Yang kita rasakan juga switch-nya ini sama, ringan gitu. So tetap nyaman buat kita selain ngegame tuh bisa buat ngetik cepet, ataupun ya ini lebih ke bisa banyak hal lagi ya, kayak kita bisa buat modding, kerja, nugas dan sebagainya yang butuh tombol-tombol yang lebih lengkap ya. Untuk type sound gimana ya, tetap sama sih sebenarnya menurut gua ya, karena dalaman dari keyboard ini kayaknya sih sama. Nah kalian bisa denger sound test dan dalaman dari keyboard ini ya. Dan ya, untuk dalaman dari keyboard ini kayaknya harusnya sama dengan plate-nya. Di sini udah flex cut ya, jadi dia udah ada potongan gitu yang lebih empuk gitu. Dan kita nggak bisa bongkar ini keyboard sayangnya, entah kenapa di bagian sini itu kayak agak sulit gitu loh ngebongkarnya. Jadi ya kalian bisa lihat di sini, yang penting di sini dia harusnya dalamannya masih sama gitu. Dan ada silikon gitu doang, terus kosong aja gitu bawahnya. Nah di sini untuk switchnya bisa dicabut pasang ya. Dan ya kurang lebih itu yang bisa gue bahas soal dalaman dari keyboard ini. Nggak bisa dibongkar, dan ya gue juga nggak tahu gimana ya, karena cukup sulit buat dibongkar di sini. Jadi ya udah simpan aja dalam bentuk kayak gini ya, nggak usah dibongkar-bongkar, nggak usah tambahin bener. Super juga sound testnya juga cukup bagus sih. Lebih dalam ke sisi keyboard ini karena ya wired only tuh gak cuma semerta-merta wired gitu ya, bukan dia pelit sama speknya dan lain-lain. Tapi keyboard ini tuh punya tujuan di sisi latency, karena ya dia datang dengan polling rate di 8000 Hz, yang otomatis kan dia berarti udah mikirin gimana keyboard ini tuh bisa kasih respon secepat mungkin kan. Nah ini kenapa dia datang dengan kondisi wired tuh. Dari sisi rapid trigger juga kita tes ngegame ini sih nggak ada masalah sama sekali ya. Nggak ada dead zone yang kita nemuin juga ketika kita mencet 2 tombol atau 3 tombol secara bersamaan gitu. Jadi ya aman lah buat rapid trigger sih. Nah perihal harga gimana? Harga dari keyboard ini so far sih menurut gua cukup worth it ya. Penambahannya tuh nggak terlalu banyak. Yang kemarin kayaknya ada di 700-600 ribuan, dan yang sekarang ini ada di 800-900 ribuan gitu. Tergantung lah dolarnya gimana saat ini gitu ya. Kalau dolarnya lagi naiknya bisa naik lagi gitu harganya. Tapi tenang, kita di sini kasih kalian diskon. Kalian bisa pencet link di bawah, itu bisa dapat voucher lumayan kayak sekitar 40 ribuan gitu ya. Dan tentunya ini bisa motong harga keyboard
keyboardnya. Kenapa harga keyboardnya? Ya ongkirnya gratis ya. Selama periode dari set konten ini diupload atau dibuat sampai nanti deh. Gak tahu kapan berakhirnya, tapi ya ini bakal berakhir mungkin ya untuk gratis shippingnya. Jadi ya lumayan ngurangin harga keyboardnya ini tanpa harus bikin ongkir lagi untuk saat ini. Dan ini juga mendengarlah keluhan kita karena kemarin kita sempat ngeluh soal ongkir yang ada di 100 ribuan kan. So mungkin segitu dulu untuk pesan gua kali ini. Like kalau kalian suka, subscribe channel ini kalau kalian channel ini bermanfaat dan kasih tau gue apa lagi yang pengen gue bahas. Segitu dulu, gue Map diri, bye bye.